bagi Tuhan kata Yesus. Amin. Kami buka hati kami Tuhan, datang menyembah-Mu Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari bawa penyembahan-Mu bagi Tuhan. Sama-sama rasakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
Benar Tuhan, saat ku sembah, kami puji-puji Engkau Tuhan, biar kami merasakan hadirat-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, kami puji Engkau Yesus, kami puji nama-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa, amin. Siap menerima kuasa dari Tuhan. Haleluya. Sebab hanya nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Sama-sama kita serukan nama Yesus, amin. Namanya Tuhan.
memuji nama Tuhan Yesus, amin. Sebab dia Raja, Raja yang berkuasa, haleluya. Mari lebih lagi berikan sambutan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Bertepuk tangan memuji Tuhan. Kami bersyukur memuji Engkau Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau kita memiliki Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama lebih lagi kita bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Percaya seluruh semesta, sama-sama berlomba bagi Tuhan. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, amin. Masyurlah, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat, kasih-Mu Tuhan. Berkata Kau Tuhan, Rajaku. Sama-sama lebih lagi kita menari memuji Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Raja, amin. Sebab Engkau percaya Tuhan, masyurkan semua kekuatan-Mu. Sama-sama nyatakan angkat tanganmu. Kau percaya, sujud akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, amin. Kekal teguh dan mulia, masyurkan Kau penyelamat hidup, Yesus penyelamat hidupku. Berkata Kau Tuhan, Rajaku. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin.
Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami, mengalir di hati kami. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Kembali katakan, Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama perlahan dengan bangkit berdiri jemaat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu tetap berseru kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir dan mengalir Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan bagi Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Engkau Bapa kami yang mulia. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi dengan segenap. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan kehadiran-Mu itu cukup bagi setiap kami. Sebab kami tahu kehadiran-Mu yang akan memberkati setiap kami ya Bapa. Dan saat ini kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi seluruh kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Sehingga setiap kami yang lemah kami dikuatkan, setiap kami yang berbeban berat kami boleh diberi kelegaan, dan setiap kami yang terikat, kami boleh dibebaskan. Sebab ada firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita bersukacita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Nanti ayat yang ketiga kita baca secara bersama-sama. Saya akan mulai ayat yang pertama, 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Ayat yang kedua. Sama-sama ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Sebab saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tujuan utama dari orang Kristen bukan bagaimana dia bisa menjadi kaya. Tujuan utama orang Kristen bukan bagaimana dia bisa memiliki jabatan yang hebat. Tapi saya mau katakan, tujuan utama orang Kristen adalah bagaimana supaya dia bisa mengalami kedewasaan rohani. Amin. Dan saya mau katakan dewasa itu bukan berbicara tentang angka. Dewasa itu bukan hanya berbicara tentang umur. Sebab saya mau katakan ada banyak orang yang umurnya mungkin sudah banyak, ya kan? Saya nggak enak kalau bilang tua, ya kan? Ada banyak orang yang umurnya mungkin sudah tua, sudah banyak, tapi tingkah lakunya masih kekanak-kanakan. Dan saya mau katakan berbicara tentang kedewasaan rohani bukan berbicara tentang berapa lama kita sudah jadi Kristen, bukan berbicara tentang berapa lama kita sudah melayani. Sebab saya mau katakan ada banyak orang lama melayani, ada banyak orang mungkin dia sudah lama jadi Kristen, tapi sikap hidupnya masih kekanak-kanakan. Tapi berbicara tentang kedewasaan rohani itu berbicara tentang apa? Tentang sikap hidup
yang semakin hari semakin sama seperti Kristus. Amin. Tentang sikap hidup yang semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan seringkali kedewasaan rohani itu terbukti lewat apa? Lewat masalah, lewat tantangan yang kita hadapi. Seringkali kedewasaan rohani itu dapat kita buktikan lewat apa? Ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan, di situ kita dapat lihat bahwa hidup kita ini sudah dewasa atau belum. Ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, di situ kita dapat melihat bahwa diri kita sudah mengalami kedewasaan atau belum. Kalau kanak-kanak kan begitu ya, biasanya ketika dia minta sesuatu lalu tidak diberikan, atau situasi dan kondisi tidak sesuai dengan maunya dia, seringkali anak-anak itu gimana sih sifatnya, dia ngambek ya kan, dia nangis ya kan, dia kecewa. Tapi orang yang dewasa, dia akan merespon sebuah keadaan itu dengan baik, dengan benar. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Hana. Saya mau katakan, salah satu tokoh yang memperlihatkan kedewasaan rohani yaitu Hana. Saat ini kita akan lihat, kita akan bahas. Sebab ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Hana itu? Saya mau katakan, Alkitab mencatat, Hana adalah seorang yang rajin beribadah. Hana adalah seorang yang rutin memberikan persembahan. Tapi dari kisah ini, dari kisah Hana, kita belajar bahwa orang yang rajin beribadah, orang yang rajin beri persembahan, bukan berarti dia terbebas dari masalah. Amin. Hana rajin beribadah. Hana rajin memberikan persembahan, tapi bukan berarti dia terbebas dari masalah. Buktinya apa? Buktinya Hana mengalami masalah yang begitu berat. Hana mengalami masalah yang begitu menyesakkan hidupnya. Apa saja masalah yang dialami? Yang pertama, Bapak Ibu, masalah yang dialami, Hana ini tidak punya anak. Dan pada konteks orang Yahudi saat itu, orang yang tidak punya anak, orang yang kandungannya ditutup, dia dianggap itu kena kutuk. Dan orang yang tidak punya anak itu adalah sebuah aib yang begitu menakutkan. Aib yang begitu memalukan. Dan bukan hanya di situ saja, ada masalah lain, ada masalah yang begitu berat yang dihadapi oleh Hana. Yang kedua, apa yang dialami. Nah, Hana ini, Alkitab mencatat kalau kita baca secara rinci, dia ini dimadu oleh suaminya. Dan cilakanya Bapak Ibu, cilakanya madunya itu sangat julid. Ya, madunya itu sangat julid. Karena apa? Karena madunya ini punya anak nih. Dan Hananya enggak. Alkitab mencatat Hananya kandungannya itu ditutup. Dan apa yang terjadi? Madunya itu terus-menerus menyakiti hatinya Hana. Artinya apa? Hana mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan saya percaya psikologis Hana itu sangat hancur. Masalah yang begitu berat yang dialami oleh seorang wanita. Tapi saat ini kita akan belajar apa yang bisa kita petik. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Hana seorang yang rajin beribadah. Dan saya mau katakan, selama kita hidup, rajin ibadah sekalipun kita akan tetap mengalami masalah. Amin. Itu gak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup kita tanpa sebuah masalah. Tapi yang Tuhan janji, di tengah masalah, di tengah pergumulan, Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Dan saya katakan, Hana ini adalah tipe orang yang dewasa rohani. Kenapa? Karena dia merespon dengan baik, dia merespon dengan benar setiap masalah yang dia alami. Nah, saat ini kita akan belajar dari kehidupan Hana, bagaimana ciri orang yang dewasa rohani. Ketika dia mengalami masalah, apa yang harus dia lakukan. Orang yang dewasa rohani cirinya ada 3. Saat ini kita akan pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya apa? Ia gusar, supaya ia gelisah, supaya dia kecewa. Karena Tuhan apa? Telah menutup kandungan, yang dikatakan karena Tuhan telah menutup
Berarti apa? Berarti Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup Hana. Betul ya? Dikatakan karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ketujuh dikatakan apa? Demikianlah terjadi bukan dari hari ke hari, tapi dari tahun ke tahun Hana mengalami pergumulan. Dari tahun ke tahun Hana dilecehkan, dari tahun ke tahun Hana disakiti hatinya. Dan parahnya lagi, dia disakiti hatinya ketika apa? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga apa? Ia menangis dan jadi ketika Hana datang beribadah, ketika Hana datang ke gereja, Penina menyakiti hatinya. Tetapi apakah itu membuat Hana berhenti menyembah Tuhan? Tidak, dia tetap datang beribadah. Dilecehkan lagi, disiksa lagi, disakiti lagi apa yang dia lakukan. Dia tetap beribadah. Karena dikatakan apa? Terjadi dari tahun ke tahun. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun situasi dan kondisi mengecewakan dia, apa yang dilakukan? Hana tidak pernah menyerah, dia tetap maju, dia tetap hadapi, dan dia tetap tidak berhenti untuk menyembah Tuhan. Berarti yang saya pelajari, sikap hidup Hana, sikap hidup orang yang dewasa rohani yang pertama, dia pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Orang yang dewasa rohani tidak akan mudah menyerah. Sekalipun ada tantangan, dia tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Sekalipun dia berada di dalam lembah, dia tidak akan berhenti untuk menyembah. Amin. Artinya jadi orang Kristen itu punya mental itu harus mental pejuang. Punya mental itu harus mental petarung. Jangan manja, jangan cengeng ya kan. Jangan hanya ikut Tuhan itu yang enak-enak saja. Jangan hanya mau ikut Tuhan itu yang enak-enak saja, hanya mau mujizat, hanya mau doanya dijawab. Tapi ketika ada masalah, mudah sekali kecewa. Tapi saya mau katakan orang yang dewasa rohani, udah nggak zamannya lagi itu banyak menuntut dengan Tuhan. Orang yang dewasa rohani bukan zamannya lagi itu manja-manjaan sama Tuhan. Tapi orang yang dewasa rohani, dia harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Tidak mudah dikalahkan oleh masalah. Dan saya mau katakan masalah ada, tantangan ada, bukan untuk ditakuti dan dihindari. Tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Dan masalah itu perlu buat setiap kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena sering kali kalau Tuhan izinkan, ini kan Hana ini diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, bukan tanpa maksud, tapi seringkali masalah ada untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau bagi orang dunia, masalah, ujian, tantangan adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi tidak bagi kita orang-orang percaya. Bagi kita orang-orang percaya, masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Tidak ada mujizat tanpa ada sebuah masalah. Tidak ada kesembuhan tanpa adanya sebuah sakit penyakit. Saya mau katakan, di balik setiap masalah tantangan yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang merendah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan. Tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak dihindarkan dari dapur api. Dia tidak dilepaskan dari dapur api. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap masuk dalam dapur api. Tetap menghadapi sebuah pergumulan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah dapur api, di tengah pergumulan, justru dia melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Daniel, dia tidak dibebaskan dari gua singa. Dia tidak terlepas dari gua singa. Tapi apa yang terjadi? Daniel tetap masuk dalam gua singa. Tetap dia hadapi pergumulan. Tapi di dalam gua singa justru dia melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi orang Kristen itu tidak boleh mudah menyerah. Amin. Jadi orang Kristen itu harus berani, harus tangguh, harus punya mental pejuang, mental pemenang ya.
Jangan dikit-dikit ada masalah sedikit kita kecewa. Ada masalah sedikit kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan bahkan parahnya lagi pergi meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi masalah, respon kita harus benar. Respon kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Yang pertama yang harus perlu kita sadari adalah kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. You'll never walk alone. Ada Tuhan yang selalu menyertaimu. Amin. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, dia berkata dia Immanuel. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita nggak perlu takut. Kenapa? Masalahmu boleh besar, masalahku boleh besar. Tapi Tuhan yang menyertaiku, kuasanya lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Kenapa kita tidak perlu menyerah? Karena ada Tuhan bersama kita. Firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Saya mau katakan, setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan yang kau hadapi, itu ada masa expired-nya. Amin. Itu pasti ada ujungnya, dan kalau Tuhan menyertai kita, ujungnya itu pasti baik. Kalau belum baik, ya berarti itu belum ujung, Bapak Ibu. Ya, ujungnya pasti baik dan ada masa expired-nya. Artinya apa? Tidak selamanya kita dibiarkan Tuhan bergumul. Tidak selamanya kita dibiarkan Tuhan terpuruk. Tapi ada waktunya, ada masanya. Tangan Tuhan sendiri yang mengangkat hidup kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Dan kenapa kita tidak boleh menyerah? Yang ketiga, karena kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, dia tahu bahwa kita akan sanggup melewatinya. Firman Tuhan bilang begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ujian-ujian yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin. Tadi pagi saya kasih gambaran bahwa anak saya berumur 7 tahun Bapak Ibu. Anak saya yang pertama itu umur 7 tahun. Sering saya minta tolong sama dia, ketika saya makan saya selalu bilang, nak tolong ambilkan papi minum. Artinya apa? Saya suruh dia ambil botol minum yang saya tahu dia kuat ngangkatnya. Ya kan? Nggak mungkin saya ketika saya makan saya bilang, nak ambilin papi minum, tolong angkatin aqua galon itu dulu nak. Nggak mungkin. Artinya apa? Saya saja Bapak di dunia saja, ya, tahu kapasitas anak saya. Saya tahu untuk memberikan beban di mana anak saya mampu mengangkatnya. Apalagi Bapak kita di surga. Amin. Kalau Bapak kita di surga mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia tahu kita pasti sanggup untuk memikulnya. Kita pasti sanggup untuk melewatinya. Dan Hana, Tuhan izinkan itu terjadi. Karena apa? Karena dia tahu Hana sanggup untuk melewatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang dewasa rohani, dia tidak akan mudah menyerah. Masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Pergumulan apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi hati kita akan tetap menyembah Tuhan. Dan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ciri orang yang dewasa rohani? Ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi masalah. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 berkata seperti ini, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi ayat ini latar belakangnya adalah ketika Hana berdoa dengan susah hati, mungkin dia sambil menangis, sambil berkomat kamit segala macam, dan orang melihatnya, wih Hana ini sedang mabuk. Hana dikira mabuk karena anggur. Tapi Hana memberikan penjelasan bahwa aku tidak menyentuh minuman yang memabukkan, aku sedang tidak mabuk. Tetapi aku sedang susah hati, dan aku sedang berdoa, aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Berarti yang kedua yang saya pelajari, orang yang dewasa rohani, ketika dia ada masalah, dia cari Tuhan dan dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Amin. Hana tidak ungkapkan isi hatinya kepada suaminya. Hana tidak cerita kepada suaminya, Hana tidak curhat kepada suaminya. Tapi Alkitab mencatat, ya kan? Alkitab mencatat dia curhat, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Amin. Bisa saja Hana ini curahkan isi hatinya itu. Lihat tuh istri mudamu itu, ya kan?
Aduh dia ngeledek saya terus itu. Bisa saja dia bilang begini, dia berespon begini, udahlah ceraikan saja saya atau pulangkan saja kepada orang tuaku. Ya kan? Tapi enggak, Hana lakukan hal yang tepat. Orang yang dewasa rohani ketika ada pergumulan, ketika ada masalah dia cari Tuhan. Dia curhat dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen sangat kekanak-kanakan hari-hari ini. Kenapa? Karena ketika ada masalah, dia bukan curhat kepada Tuhan, tapi dia curhat kepada manusia. Dan bahkan parahnya lagi saking kekanak-kanakannya, dia curhat kepada sosial media. Ya kan? Dia curhat kepada sosial media, aduh segala macam makian apa segala macam dia tuangkan di sosial media. Dan terkadang saya sangat malu sekali ketika lihat orang Kristen lakukan hal itu. Dan saya mau katakan, sebagai orang yang dewasa rohani, saya rindu setiap kita yang ada di tempat ini, kita mengalami kedewasaan rohani. Apapun yang kau alami hari-hari ini, betul ada masalah yang berat yang kau alami. Betul ada pergumulan yang berat yang kau alami. Tapi belajar untuk datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan saya mau katakan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tapi orang yang mengandalkan manusia, saya mau katakan, dia pasti kecewa. Kenapa? Karena manusia bisa tolong kita hari ini, besok mungkin bisa tolong, tapi hari-hari berikutnya belum tentu dia tolong. Kenapa? Karena dia juga punya masalahnya sendiri. Atau bahkan parahnya lagi, kita udah curhat, ya kan? Ditolong kagak, diomongin iya. Itu manusia. Atau mungkin dia tolong, tapi di belakang kita, tuh lihat tuh dia tuh. Anaknya bisa sekolah kayak gitu, karena kemarin tuh saya pinjemin uang. Ya kan? Tuh lihat tuh dia kalau nggak saya pinjemin uang, pasti udah diusir tuh dari kontrakan. Itu manusia sering ungkit-ungkit kebaikan. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit kebaikan. Justru Tuhan selalu memberikan penawaran yang berharga. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yeremia 17 bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang engkau alami, tidak ada alasan untuk tidak engkau mengandalkan Tuhan. Tapi apapun yang engkau alami, mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupanmu. Amin. Mazmur 127 ayat yang pertama bilang begini, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia pengawal kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya apa? Segala usaha yang manusia coba bangun, segala usaha yang manusia coba kerjakan akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Engkau boleh kaya, engkau boleh punya jabatan yang hebat, engkau boleh punya relasi orang hebat, tapi saya mau katakan, kekayaanmu, jabatanmu, relasimu tidak akan ada artinya kalau tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Sebab dalam hidup ini saya mau katakan, bukan bicara di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita bisa berjalan dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, tapi sekali lagi kekayaan jabatanmu tidak akan ada artinya kalau tidak ada Tuhan. Tapi sebaliknya, mungkin kita bisa berjalan di dalam derayan air mata. Mungkin kita bisa berjalan di dalam banyaknya masalah. Mungkin kita bisa berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi selama ada Tuhan, kita akan berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupanku. Amin. Orang yang dewasa rohani, dia pasti mengandalkan Tuhan. Kekuatan kita terbatas Bapak Ibu, relasi kita terbatas. Tapi seringkali mohon maaf ada banyak orang Kristen itu sombong. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada Pak, ya kan? Di tempat ini nggak ada, bukan nggak ada yang ngaku, memang nggak ada, ya kan gitu. Ya, ntar ketika saya melayani ini, ntar sore di Cempaka Putih, saya bilang juga di Cempaka Putih nggak ada Pak, ya kan? Adanya di sini ya. Ada banyak orang Kristen sombong, dia bilang, Pak, saya kalau mau ngurus apa-apa di Republik ini, saya gampang Pak. Kenapa? Saya banyak punya ordal. You know ordal? Orang dalam, ya kan? Wah, saya kenal jenderal Pak, saya kenal gubernur, saya kenal presiden. Tapi dengar baik, saya mau katakan hari ini mungkin dia jenderal, hari ini mungkin dia gubernur, hari ini mungkin dia presiden. Tapi dengar baik, 5 tahun, 10 tahun kemudian, belum tentu dia masih jenderal.
Belum tentu dia masih gubernur, belum tentu dia masih presiden. Dengan kata lain saya mau katakan, segala kuasa, segala jabatan yang manusia punya ada batasnya. Tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Seberat apapun masalahmu, andalkan Tuhan. Orang lain boleh bilang hidupmu hancur, gak akan ada jalan keluar. Pergumulanmu berat, sudahlah, istrimu gak akan berubah, suamimu gak akan berubah. Tapi dengar baik, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga, yang terakhir ya. Dengar kata-kata terakhir kayaknya senyumnya pada sumringah ya kan. Yang terakhir. Gitu kan. Saya agak kenceng yang terakhir ya. Karena seringkali kata-kata terakhir itu mengandung mujizat. Ya. Yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Dengar kata-kata terakhir dia disegarkan kembali. Ya kan? Yang matanya mulai tertutup. Ya kan? Dengar kata-kata terakhir dicelikan, mujizat terjadi. Ya kan? Dan memang biasanya Bapak Ibu, khotbah itu seringkali ya, mohon maaf ya. Seringkali itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kena tembok, tembus tembok, kena tetangga, malah tetangga yang bertobat. Ya kan? Ya. Seringkali seperti itu. Dan poin pertama, poin kedua, mungkin Bapak Ibu enggak dengar karena ada AC yang menyejukkan, ya kan? Enggak dengar karena tertidur, makanya sengaja saya poin ketiga harus kencang, gitu kan? Yang terakhir, gitu kan? Supaya Bapak Ibu kaget dan dibawa pulang poin ketiga. Ya kan? Jadi seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya, enggak sia-sia Bapak Ibu ke gereja ya. Poin satu, poin kedua nggak apa-apa nggak didengar. Tapi poin ketiga karena kaget Bapak Ibu dengar, setidaknya Bapak kantongi poin ketiga dan Bapak hidupi di dalam kehidupan hari lepas hari ya kan. Yang ketiga, bagaimana ciri orang yang dewasa rohani? Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-11. Dalam ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-11 bilang begini. Kemudian bernazarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Coba ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi ketika dia bergumul, Hana ini berjanji sama Tuhan, Tuhan kasih aku anak laki-laki. Kalau engkau kasih anak laki-laki akan kupersembahkan kepada Tuhan. Akan kuberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ternyata Tuhan kabulkan. Dan ternyata apa yang dikatakan ayat 28 tadi, ternyata ketika dikabulkan, benar-benar Hana persembahkan anak itu untuk Tuhan. Dia lakukan janjinya. Berarti yang saya pelajari di sini dari kehidupan Hana, orang yang dewasa rohani adalah orang yang bukan hanya jago meminta sama Tuhan, tapi dia juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Orang yang dewasa rohani itu bukan hanya sekedar jago gombal sama Tuhan. Seringkali ada banyak orang Kristen jago gombal, Tuhan kalau saya sehat, saya sembuh ya kan. Saya nggak akan ulangi lagi lah Tuhan. Ya kan makan-makan yang nggak benar ya kan. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya mau berhenti ngerokok. Kalau saya sembuh Tuhan ya kan. Tapi ketika dikasih kesembuhan, begitu lagi ngelakuin lagi ya kan. Atau Tuhan, tolong kasih saya kendaraan Tuhan. Kasih saya berkat. Kasih saya motor Tuhan. Saya akan gunakan motor itu untuk rajin ke gereja, untuk melayani Tuhan. Tapi ketika sudah dikasih motor, justru dia tidak pergi ke gereja, dia pakai motor itu untuk jalan-jalan di hari Minggu. Tuhan, kasih saya pasangan hidup, ya kan? Supaya saya bisa rajin ke gereja.
Saya janji deh Tuhan, saya akan rajin ke gereja, saya akan melayani Tuhan. Tapi ketika dikasih pasangan hidup, dikasih pacar, justru hari Minggu dia pakai buat pacaran, buat jalan-jalan. Tapi hari ini kita belajar, orang yang dewasa rohani bukan hanya sekedar jago minta sama Tuhan. Bukan hanya sekedar dia minta berkat, minta berkat, minta berkat. Tapi pertanyaannya, apa yang dia lakukan terhadap berkat yang Tuhan berikan itu? Kalau Tuhan kasih, Tuhan izinkan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih uang, Tuhan kasih kekayaan. Mari kita belajar untuk menggunakan kekayaan itu. Kita gunakan uang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih talenta kita untuk bisa bermain musik, untuk bisa bernyanyi. Kita kembalikan talenta kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan hanya sekedar jago minta Bapak Ibu. Orang yang dewasa rohani, dia bukan hanya sekedar bertanya apa yang Tuhan bisa kasih buat saya. Tapi kita belajar untuk bertanya sama diri kita. Apa yang bisa kita kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya rindu setiap kita pribadi lepas pribadi boleh mengalami kedewasaan rohani. Amin. Tidak mudah menyerah. Ada masalah kita tetap kuat. Kita tetap maju. Kita tidak mudah kecewa. Yang kedua, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan relasi kita. Tapi kita andalkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan yang ketiga, jangan hanya sekedar kita jago minta dengan Tuhan. Tapi kita belajar untuk lewat apa yang Tuhan izinkan kita miliki di muka bumi ini, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari saya undang untuk pemusik WL Singers, boleh maju ke depan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa. Mari nyatakan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Mari nyatakan, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari sambil berdiri nyatakan, ku pandang wajah, yes, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi nyatakan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari
berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini boleh tertanam kuat, berakar, bertumbuh, serta berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani di hadapan-Mu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menjadi pendengar atau pembaca saja, tapi kami rindu Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, gereja ini ada karena Tuhan, dan gereja ini ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan terus pakai Bapak Gembala beserta seluruh pengurus yang ada, pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah melalui gereja ini banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan yang sertai hidup kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama Tuhan. Dan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara keluarkan hatimu, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus